pertandingan melawan Malaysia menjadi pertandingan yang menentukan hidup mati di grup A ini untuk bisa menjadi juara grup. Ya ini hal-hal ini kita usaha, ya. Kita semua usaha. Erick Thohir turunkan pemain senior di Piala AFF U23. Strategi jitu demi juara di rumah sendiri. Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali membuat langkah berani dengan keputusan strategisnya jelang gelaran Piala AFF U23 2025 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dalam konferensi internal pekan ini, Erick secara resmi memberi lampu hijau kepada pelatih timnas U23 untuk mengikutsertakan beberapa pemain senior yang masih memenuhi syarat usia, dengan tujuan memperkuat tim dan memastikan hasil maksimal di ajang yang kini menjadi salah satu sorotan utama di kawasan Asia Tenggara. Turnamen ini dipandang bukan sekadar kompetisi kelompok umur, tetapi sebagai momen penting dalam peta perkembangan sepak bola Indonesia. Karena itu saya hadir malam ini ingin memastikan para pemain tidak sebelah mata melihat Brunei. Ya, kita sudah pernah lihat bagaimana kita menang dengan negara tertentu 8-0, ya, 9-0, tetapi di tempat pertandingan lain kita kalah 1-0. Artinya bola itu bundar, jadi kita nggak boleh benar-benar ya memenang sebelah mata. Dengan status tuan rumah dan sorotan dunia yang tertuju pada kualitas penyelenggaraan dan performa tim, Erick ingin memastikan bahwa Garuda Muda tampil dengan kekuatan terbaik, tidak hanya sekadar berpartisipasi. Salah satu alasan utama yang mendasari keputusan ini adalah kebutuhan akan pengalaman di tengah tekanan bermain di kandang sendiri. Banyak pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, hingga Rafael Struijk memang telah menunjukkan performa gemilang. Namun, memasukkan elemen pengalaman dari pemain yang sudah teruji di level internasional dianggap sebagai cara jitu untuk menjaga keseimbangan tim. Beberapa nama yang disebut-sebut bakal menjadi bagian dari skuad antara lain adalah Witan Sulaiman, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan. Ketiganya masih berada dalam rentang usia U23 dan memiliki jam terbang yang lebih tinggi dibanding pemain muda lainnya. Witan, misalnya, sudah berkali-kali tampil di Piala AFF Senior dan Piala Asia. Sementara Elkan, yang kini bermain di Inggris, membawa aura kepemimpinan dan kekuatan fisik yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Pratama Arhan, dengan kemampuan lemparan jauh dan stamina luar biasa, juga diakini bisa menjadi senjata utama dalam sistem permainan menyerang cepat yang diusung oleh pelatih Gerald van den Burg. Ketiganya pernah menjadi bagian dari timnas U23 yang sukses meraih medali emas di SEA Games 2023 dan kini diharapkan kembali membawa energi positif. Langkah ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Di satu sisi, publik menyambut baik keputusan Erick Thohir. Banyak yang menilai bahwa memanfaatkan pemain senior yang sah secara regulasi adalah strategi cerdas, terutama saat Indonesia menjadi tuan rumah. Namun di sisi lain, muncul juga kekhawatiran bahwa kehadiran pemain berpengalaman bisa menghambat jam terbang pemain muda yang masih dalam fase pengembangan. Menanggapi hal itu, Erick menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan pertimbangan matang, bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga keberlanjutan pengembangan talenta muda. Kita tetap ingin membangun pondasi jangka panjang. Namun di saat yang sama, kita harus memanfaatkan momen sebagai tuan rumah untuk tampil optimal. Jadi, keseimbangan adalah kunci, ujar Erick dalam pernyataan terbarunya. Pelatih kepala timnas U23, Gerald van den Burg, juga mengaku senang dengan keputusan tersebut. Ia menyebut bahwa kehadiran pemain berpengalaman justru menjadi aset penting dalam membentuk karakter tim. Menurutnya, pemain muda akan belajar lebih cepat jika memiliki panutan langsung di lapangan. Ia pun tak menampik bahwa beberapa pemain senior akan ditunjuk sebagai pemimpin dalam tim selama turnamen berlangsung. Persiapan timnas U23 sejauh ini juga menunjukkan progres signifikan. Setelah menjalani pemusatan latihan di Jakarta, tim akan lanjut ke Bandung untuk memanfaatkan fasilitas di Stadion Jalak Harupat. Van den Burg berencana menggelar laga uji coba tertutup sebelum turnamen dimulai, guna mengukur kekompakan tim dengan komposisi final, termasuk pemain senior yang dipanggil. Keputusan menurunkan pemain senior juga dinilai sebagai bentuk adaptasi terhadap tren modern sepak bola. Di banyak negara, terutama di kawasan Eropa dan Amerika Latin, memasukkan pemain senior dalam turnamen kelompok umur adalah hal lazim, selama tidak melanggar batas usia. Bahkan, di ajang seperti Olimpiade, regulasi secara eksplisit mengizinkan 3 pemain senior per tim. Situasi ini juga memberi tantangan tersendiri bagi pemain muda. Mereka harus bisa bersaing secara sehat dan menunjukkan bahwa mereka layak bersanding, bahkan melampaui kualitas para seniornya.
Ini menjadi motivasi tambahan bagi pemain muda seperti Zanadin Faris, Jim Kelly-Schroyer, hingga Hugo Samir untuk meningkatkan performa mereka selama sesi latihan. Turnamen Piala AFF U23 2025 akan menjadi panggung penting bagi Indonesia. Selain ambisi meraih gelar, ini juga kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan kompetisi internasional dengan standar tinggi. Erick Thohir telah memastikan bahwa venue, transportasi, dan segala aspek logistik akan dikelola profesional, dengan standar yang bahkan melebihi edisi sebelumnya. Dari sisi komersial dan media, Piala AFF U23 2025 juga menjadi magnet baru. Penjualan tiket diperkirakan akan melonjak signifikan, terlebih dengan kepastian hadirnya nama-nama besar di skuad Garuda Muda. Sponsor pun berbondong-bondong masuk, melihat potensi exposure dari event ini yang akan disiarkan ke seluruh Asia Tenggara dan beberapa jaringan internasional. Keputusan strategis menurunkan pemain senior adalah bagian dari gambaran besar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ia tak ingin Indonesia hanya menjadi penonton atau penggembira di setiap turnamen. Target jangka menengah seperti lolos ke Piala Asia secara konsisten dan bahkan ambisi ke Piala Dunia 2026 zona Asia mulai disiapkan dari sekarang. Penggemar sepak bola nasional pun kini menaruh harapan besar. Mereka ingin melihat timnas U23 tidak hanya tampil baik, tapi juga membawa pulang trofi. Dukungan dari tribun, media sosial, hingga kampanye komunitas supporter turut menjadi elemen penting dalam menyukseskan perjuangan tim Garuda Muda. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan senior berpengalaman, harapan itu bukanlah mimpi belaka. Indonesia punya peluang besar untuk mengukir sejarah, terlebih jika mampu memaksimalkan status tuan rumah dengan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Panggung sudah disiapkan, stadion akan dipenuhi sorak-sorai pendukung, dan semua mata akan tertuju ke Garuda Muda. Kini, saatnya membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya negara sepak bola besar dalam impian, tapi juga dalam kenyataan.